Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Kamu juga bisa belajar mencintaiku. Aku akan memberimu waktu. Tapi sekarang katakan pada Bara bahwa kamu tidak mau menikahinya. Kamu tidak akan melanjutkan pernikahan itu. Evan benar terlalu obsesi memiliki Aura. Aku tidak mau mencintaimu. Apa kamu tidak mengerti? Aku tidak bisa mencintaimu. Di hatiku hanya ada Mas Bara. Hanya Mas Bara yang aku cintai. Tegas Aura. Kini sepertinya Evan bicara asal saja. Jangan bohong Aura. Kamu masih mencintaiku. Aura terpelongo. Omong kosong apalagi itu. Lama kini Evan seperti Mia. Sudah mulai agak koslet. Mencintaimu. Kapan aku pernah mencintaimu? Coba diingat lagi. Pernikahan kita kala itu karena terpaksa. Aku terpaksa. Sama seperti Mas Evan juga yang terpaksa. Pernikahan kita itu terpaksa. Stop bicara omong kosong. Aura membuang nafasnya berkali-kali. Evan membuat ubunnya panas. Evan diam menatap Aura. Kini wajah wanita itu marah dan tidak suka padanya. Bukan itu ekspresi yang diinginkannya. Aku mencintaimu. Aura, aku sangat mencintaimu. Ucap Evan. Ia ingin Aura tahu. Pria itu pun berdiri. Ia sadar tidak boleh terlalu memaksa. Masih ada beberapa hari untuk membuat Aura berpaling. Aura dan Bara sedang dalam masa dipingit. Mereka tidak akan bertemu beberapa hari ini. Dan kesempatan itu yang akan dimanfaatkannya. Aura, aku sangat serius padamu. Aku mencintaimu dan aku bisa membuatmu bahagia. Bersamaku kamu akan lebih bahagia. Pikirkan itu. Ucapnya masih dengan tatapan serius. Aku pergi dulu. Aku akan datang lagi. Sampai kamu kembali padaku. Setelah mengatakan itu Evan pun beranjak pergi. Dan Aura segera masuk lalu mengunci pintu. Ia mengira sudah tidak ada penghalang. Ternyata Evan masih saja mengejarnya. Apa aku katakan pada mama saja? Ucap Aura jadi ingin mengadukan kelakuan Evan. Mengingat Evan mengatakan akan datang lagi. Aura jadi takut. Di rumah ia sendirian. Jika Evan datang lagi bagaimana dia menghadapinya? Air mata Aura pun jatuh berlinang dan dia segera mengusapnya. Mas Bara, aku takut. Evan makan malam dengan wajah datar. Memikirkan cara untuk membuat Aura berpaling padanya. Perasaan Aura begitu dalam pada temannya itu. Sampai begitu yakin menikah dengan Bara. Sedang saat pernikahan mereka kala itu. Tidak ada perasaan apapun. Hanya keterpaksaan. Evan, panggil papa. Yang dipanggil masih dengan pikiran yang kemana-mana. Tidak mendengar papanya memanggil. Evan, panggil papa sekali lagi. Kini dengan nada sedikit tinggi. Mama menepuk pelan lengan Evan. Membuat Evan tersadar. Hah, kenapa? Tanya Evan dengan wajah bingung. Kamu masih ingin bekerja lagi? Tanya papa. Sudah lebih dari seminggu putranya tidak masuk kantor. Evan diam. Memang selama itu ia enggan kemanapun. Hanya mengeram di kamar. Evan, tanya papa kembali. Papa membuang nafas perlahan. Kalau kamu tidak mau bekerja lagi, biar posisimu digantikan. Evan kini menatap sang papa. Tatapannya tampak kesal dan kecewa. Papanya begitu tega padanya mau menggantikan posisinya. Seperti tidak merasakan jika putranya sedang patah hati. Pekerjaan menumpuk di kantor. Jika kamu sudah tidak mau bekerja lagi, biar digantikan. Jadi tidak merepotkan yang lain. Jelas papa akan maksudnya. Kini wajah Evan tambah kecut. Benar papanya tega. Evan, sebenarnya kamu kenapa?
Tanya Mama kini menatap lekat sang putra. Evan kini menatap ke arah mamanya. Ternyata sama saja. Kedua orang tuanya tidak mengerti perasaannya. Kamu masih tidak merelakan Aura? Mama memastikan kembali. Semenjak acara di rumah Aura malam itu, putranya bersikap aneh. Irit bicara dan memilih berdiam di kamar. Lebih baik kamu lupakan Aura. Evan, belajarlah merelakan. Papa menyambung ucapan istrinya, berusaha menasehati putranya. Evan berdecak kesal dan bangkit. Ia berjalan masuk ke kamar membawa kekesalannya. Kesal pada Aura dan Bara sudah pasti. Bahkan kini kesal pada kedua orang tuanya. Sementara Papa dan Mama menggeleng melihat sang putra. Entah apa yang ada di dalam pikiran anaknya itu. Pa, apa kita jodohkan saja Evan? Supaya bisa melupakan Aura. Saran Mama, mungkin itu jalan terbaik. Papa menggeleng tidak setuju. Apa Mama lupa? Evan dan Aura juga menikah karena dijodohkan. Dan setelah itu Evan menceraikan Aura. Evan tidak suka dijodohkan. Ma, jelas Papa akan apa yang sudah terjadi. Sudahlah, biarkan saja dia. Kita doakan semoga Evan segera bertemu wanita pilihannya dan mereka menikah. Begitulah harapan Papa. Agar putranya tidak terus mengganggu mantan istrinya itu. Mama mengangguk menyetujui. Ia juga berharap begitu. Hai sayang, sapa Bara menatap wajah cantik dalam layar ponselnya. Rasa rindu makin terasa. Sudah 2 hari mereka tidak bertemu. Mas Bara, sudah makan? Tanya Aura. Ia menatap pria itu. Rasa rindu juga bersemayam dalam dirinya. Belum, jawab Bara lemah. Kenapa belum? Tanya Aura jadi khawatir, melihat ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Bagaimana aku bisa makan? Kalau hatiku begitu merindukanmu, ucap Bara sambil mengulum senyum. Menggoda calon istrinya yang wajahnya langsung merona. Nggak usah lebay kau. Bar, ledek Robi yang tiba muncul di layar ponsel Aura. Robi, apa yang kau lakukan di sana? Tanya Bara tidak senang. Ia melihat Robi muncul dengan berdiri di belakang Aura. Apalagi, untuk bertemu calon istriku. Ledek Robi kembali sambil menjulurkan lidah. Sudah dipastikan Bara sangat kesal padanya. Kau, Bara memijat pelipisnya. Robi datang ke rumah calon istrinya. Membuat emosi saja. Pikirannya mulai tidak jernih. Ayo, dimakan. Bara mendengar suara wanita lain. Ia jadi menghembuskan nafasnya yang terdengar kasar. Jadi melupakan sesuatu. Aura tidak tinggal sendiri. Robi pasti datang untuk menemui Lily. Calon istri temannya itu. Bukan calon istrinya. Mas Bara, mau? Tanya Aura menunjukkan sepiring mie buatan Lily. Ia meletakkan ponsel bersandar di gelas. Agar bisa melahap makanannya itu. Kamu makan apa? Tanya Bara melihat ke piring itu. Makan mie goreng. Bar, ini rasanya enak loh. Dan lagi Robi kembali meledeknya. Menunjukkan sepiring mie bagiannya. Hanya menunjukkan piring saja. Calon istriku yang membuatkannya. Ucap Robi kembali. Bara jadi mendengus kesal. Ia juga jadi ingin berada di sana. Sayang, aku ke sana ya, ucap Bara. Nggak boleh, kau masih dipungut. Bar, ledek Robi yang menjawab. Diam kau. Bi, kesal Bara jadinya. Pungut, apa yang dipungut? Wajah Aura memenuhi layar ponselnya. Tapi suara Robi masih terdengar juga. Temannya itu nyambung saja. Minggu nanti kita ketemu juga, Mas. Ucap Aura sambil menunjukkan senyum manisnya. Mulai berdebar. Debar memikirkan saat mereka bertemu. Di hari itu statusnya juga akan berubah. Bara mengangguk. Saat nanti kita bertemu, kita akan bersama selamanya. Tidak akan terpisahkan lagi.
Jangan tanyakan hati Aura. Kini seperti sedang berada di taman bunga. Berlarian berdua dengan Bara. Lalu bernyanyi. Astaga. Kok kayak film India. Runtuk Aura yang jadi menghayalkan seperti itu. Pak Bara ternyata romantis ya. Bisik Lily pada Robby. Itu bukan romantis. Itu lebay. Bara itu tukang gombal. Balas Robby berbisik. Entah belajar dari mana temannya itu. Ayang. Romantis loh itu. Ucap Lily. Selain menunjukkan perasaan dengan perilaku, wanita juga butuh pengakuan lewat kata. Robby menatap Lily sejenak. Aku mencintaimu. Mendengar itu, Robby jadi harus membuat pengakuan juga. Dek. Hati Lily pun meleleh. Lalu menutup wajahnya yang mulai terasa panas. Aura jadi senyum melihat pasangan di depannya. Sepertinya lupa jika dirinya ada di sini. Robby mulai menyadari sekitar. Ia melirik Aura yang senyum padanya. Makan yang banyak. Tawar Robby menutupi rasa malu dan canggungnya. Bisanya tidak sadar sekitar. Aku sudah selesai makan. Bang. Aku ke kamar dulu. Kalian lanjutkanlah. Ucap Aura bangkit seraya membawa piring dan ponselnya. Mas Bara. Aku mencintaimu. Ledek Aura sambil melirik Robby dan Lily. Ia meletakkan piring di wastafel dan berjalan masuk kamar. Akan mengobrol dengan calon suaminya di kamar. Sementara Robby meruntuki dirinya. Sepertinya sikap Bara benar menular padanya. Pagi menjelang. Robby masuk ke ruangan Bara. Selamat pagi, Pak. Sapanya seraya memberi hormat sejenak. Tadi malam kau pulang jam berapa? Apa saja yang kau lakukan di sana? Tanya Bara sengit. Ia tidak membalas sapaan Robby. Jam 9. Kenapa lama sekali? Tanya Bara emosi menyela segera. Aku memang kalau pulang jam segitu. Jawab Robby dengan wajah aneh. Bara diam sejenak sambil menatap Robby. Apa ada yang ditanyakan calon istriku padamu? Tanya Bara ingin tahu. Mungkin saja Aura bertanya ini itu. Calon istrinya ingin tahu perihal dirinya. Aura tidak ada bertanya apapun. Jawab Robby. Kenapa tidak ada? Memang apa yang mau dia tanyakan padaku? Tanya Robby. Aura memang tidak membahas tentang Bara. Mungkin dia bertanya tentang ketampananku. Robby mencibir mendengarnya. Mendadak mual. Tidak mungkin. Memang Bara pedenya selangit ya. Aura menutup gorden jendela. Juga mengunci pintu. Ia lalu berbaring di kamar dengan perasaan yang mulai tidak tenang. Lily sudah pergi bekerja. Kini tinggal dirinya sendirian di rumah. Aura ingat perkataan Evan semalam. Bahwa akan datang lagi hari ini. Hufet, membuang nafasnya yang terasa berat. Aura tidak mengerti dengan mantan suaminya itu. Dalam beberapa hari lagi, ia dan Bara akan menikah. Ia juga sudah menjelaskan bahwa ia mencintai Bara. Tapi, Evan tetap mengejarnya juga. Meminta untuk kembali. Aura akan diam saja di dalam rumah. Jendela, pintu sudah dikuncinya. Jadi jika Evan datang, ia tidak akan keluar dan pria itu pasti mengira tidak ada orang di rumah. Tin, suara klakson terdengar. Dek, hati Aura jadi tidak tenang. Sepertinya itu mobil Evan. Pria itu benar kembali lagi ke rumahnya. Tok, tok, tok. Ketukan pintu pun terdengar lagi. Aura diam saja di atas tempat tidur. Mau mengintip dari balik gorden. Ia takut. Tok, tok, tok. Aura merasa lemas. Kembali suara ketukan pintunya terdengar lagi. Ia tetap diam sambil menggigit bibir bawahnya. Berharap Evan segera pergi. Sementara Evan masih berdiri di depan pintu rumah Aura. Ia membawa sebuket mawar merah. Kemana dia? Gumam Evan setelah 2 kali mengetuk pintu tak ada jawaban.
Ia melihat jendela rumah Aura tertutup. Mungkin saja wanita itu pergi. Tapi pergi kemana? Apa dia datang ke rumah? Batin Evan. Bisa jadi Aura ke rumahnya untuk membahas pernikahan dengan mamanya. Tidak mungkin pergi dengan Bara. Keduanya kan sedang dipingit. Cari siapa? Tanya seorang ibu. Ia tetangga sebelah rumah Aura. Cari Aura. Bu. Aura. Sepertinya pergi. Ucap ibu itu. Melihat jendela rumah Aura tertutup. Bahkan gordennya juga. Evan mengangguk sejenak. Ia akan pulang saja dan memastikan Aura di rumahnya. Permisi. Bu. Evan pun pamit pergi. Ia juga membuang bunganya di tong sampah. Tak lama Evan sampai di rumah. Ia melihat rumahnya tampak sepi. Sepertinya Aura tidak datang ke rumahnya. Kemana perginya jandanya itu? Di dapur. Evan melihat mamanya tampak sedang sibuk. Evan, kenapa sudah pulang? Tanya mama sedikit bingung. Ia mengira Evan pergi ke kantor. Tapi masih jam berapa sudah pulang saja. Apa ada masalah di kantor? Sambung mama kembali. Apa mungkin suaminya memarahi putra mereka? Evan menggelengkan kepala. Ia membuka lemari es dan menenggak sebotol air minum. Setelah itu ia pun berlalu pergi. Mama menghela nafas. Putranya sudah pergi ke kamarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Evan keluar dari kamar. Ia telah berpakaian rapi dan wangi pastinya. Ia akan pergi ke suatu tempat. Kemana lagi kalau bukan ke rumah Aura? Saat ia sampai, ia sedang melihat Aura menyapu teras rumah. Walau tadi pagi tidak bertemu, sore mereka tetap bertemu. Ya namanya jodoh, begitu yang Evan yakini. Dan Aura kaget melihat pria itu. Datang lagi ke rumahnya. Hai, Ra. Sapa Evan dengan senyum mengambang. Ada apa kemari? Tanya Aura menunjukkan raut wajah tidak senang. Ia memegangi sapunya. Untuk ketemu kamu. Tapi aku sudah berjanji akan menemui kamu. Ucap Evan. Evan akan terus mengejar Aura sampai wanita itu kembali padanya. Tak peduli penolakan yang dia dapat. Tapi ia percaya lambat laut Aura akan luluh juga. Mas. Sudahlah jangan terus begini. Aura mengatakannya dengan nafas terengah. Merasa lelah menghadapi pria itu. Kalau kamu tidak mau aku terus begini, kembalilah padaku, tegas Evan. Itu tidak mungkin. Mungkin, jika kamu memberi kesempatan. Tiada yang sulit. Aura. Aura makin meremas gagang sapu itu. Berusaha menahan amarahnya. Rasanya ingin saja menokokkan gagang sapu itu ke kepala Evan. Biar sadar. Aura. Ayo, kita kawin lari saja. Ajak Evan dengan wajah begitu serius. Mereka akan menikah dan menetap di kota lain. Bara pasti tidak akan mengejar mereka. Astaga, apa yang Mas Evan pikirkan? Aura tidak habis pikir. Evan mengatakan itu. Apa yang dipikirkan pria itu? Ia dipaksa menikah dengan Bara? Mas, aku bersedia menikah dengan Mas Bara karena aku mencintainya. Jadi berhentilah berpikir dengan asumsimu itu. Tegas Aura menyadarkan jalan pikiran mantan suaminya. Ra, kembalilah padaku. Mohon Evan kembali. Ia mendekat pada Aura. Jangan mendekat. Tolak Aura. Ia mundur dan mengangkat sapunya. Bersiap akan memukul pria itu jika saja tidak menurut. Evan kesal. Aura keras kepala. Sulit sekali untuk mengaturnya. Ra, Evan kembali mendekat dan plak. Gagang sapu itu pun melayang mengenai tangan Evan. Pria itu jadi sedikit meringis. Aura ternyata tega. Dan karena itu Evan makin kesal dan makin mendekat. Plak. Plak. Aura memukuli pundaknya dengan gagang sapu. Evan pun meraih gagang sapu itu dan membuangnya asal. Aura. Nada suaranya meninggi diikuti sorot mata yang kian menajam. Black.
Ekspresi Evan sekarang sangat menyeramkan. Aura jadi merinding dan takut pastinya. Ikut denganku, paksa Evan. Ia menarik tangan Aura. Sempat ditepis tapi kembali Evan menarik dan mengeret Aura untuk ikut dengannya. Mas, lepaskan. Pekik Aura berusaha menepis tangan pria itu. Tapi genggamannya sangat kuat sekali. Evan tidak peduli dengan penolakan Aura. Saat ini, ia hanya ingin membawa Aura pergi. Ya, pergi jauh bersamanya. Lepaskan aku. Diamlah. Evan tetap menggeret Aura. Dan, bug. Bogeman pun melayang di wajah Evan. Bug. Satu bogeman mendarat di wajah Evan. Pria itu hampir terjungkal. Dan membuat pegangan tangannya pada Aura terlepas. Evan mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Ia pun menyeringai melihat orang yang tiba-tiba memukulnya. Apa yang kau lakukan pada calon istriku? Tanya Bara geram. Ia menarik kerah pakaian Evan. Pantas saja tadi di kantor perasaan Bara tidak enak memikirkan Aura. Hingga setelah jam kantor berakhir, Bara pun memilih pergi ke rumah Aura. Ingin memastikan dan melepaskan kerinduannya. Walau mereka sedang dipingit, ia akan diam menemui Aura. Orang tua mereka pasti tidak tahu. Dan begitu sampai, ia melihat Evan yang mengeret paksa calon istrinya. Sepertinya akan membawa Aura pergi. Tidak terima melihat itu, Bara pun langsung turun dari mobil lalu melayangkan tinjunya ke wajah temannya itu. Dia mantan istriku. Apa kau lupa itu? Cibir Evan menatap tajam rivalnya itu. Jangan ganggu Aura lagi. Emosi Bara. Ia pun memukul Evan kembali. Tidak terima dipukul. Evan pun membalas. Mereka berdua terlibat perkelahian. Bahbug, saling memukul. Beberapa tetangga Aura pada keluar. Mereka segera merelai kedua pria yang sedang berkelahi itu. Mas, sudah, ucap Aura menahan Bara dengan memeluknya dari belakang. Ia sangat takut sekali. Calon suaminya sangat emosi melihat Evan. Biarkan aku menghabisinya, ucap Bara masih dengan emosinya. Jika saja ia terlambat, mungkin Aura sudah dibawa pergi. Ia akan kehilangan Aura. Aura itu milikku. Sampai kapanpun akan menjadi milikku. Meski sudah pegangi beberapa pria tetangganya Aura, Evan masih memprovokasi Bara. Membuat Bara makin berang. Kau. Bara kembali akan menghajar Evan. Tapi dihalangi beberapa pria dan Aura juga masih menahannya. Kau lupakan Aura. Aura itu milikku. Ucap Bara kemudian. Aura milikku. Aku akan merebut dia kembali. Ucap Evan sambil menunjukkan wajah yang bagi Bara sangat menyebalkan. Tolong jangan buat keributan di sini. Atau kami akan membawa kalian ke kepala desa. Ucap seorang pria di sana. Berusaha menengahi pertengkaran itu. Ingat, sampai kapanpun aku tidak akan melepaskan Aura. Aku akan membuatnya kembali padaku. Apapun caranya. Evan kembali menunjukkan seringainya. Evan menepis tangan orang yang memeganginya. Lalu dengan tatapan datar, ia pun pergi dari tempat itu. Emosi Bara jadi naik turun. Rasa kesal dan emosi menjalar di tubuhnya. Ucapan Evan membuatnya darahnya mendidih. Mas Bara, ucapan Aura yang begitu lembut membuat Bara menoleh ke arahnya. Kamu tidak apa? Tanya Bara dengan wajah khawatir. Aura tampak pucat dan ketakutan. Aura menggeleng. Ia baik saja. Meskipun tadi sempat takut. Tapi karena Bara di sisinya, merasa terlindungi. Aura, apa itu mantan suamimu? Apa kamu belum bercerai dari pria itu? Tanya seorang ibu. Ibu ingin tahu. Mungkin pria itu tidak terima diceraikan begitu saja. Kami sudah lama bercerai, Bu. Sudah 5 tahun yang lalu. Ucap Aura sedikit menjelaskan. Ibu itu mengangguk.
Tadi pagi dia juga datang kemari. Tapi sepertinya kamu tidak ada di rumah. Ucapnya memberitahu. Apa? Tadi pagi dia kemari? Tanya Bara serius. Iya, bahkan semalam juga dia datang. Bara menghembuskan nafasnya dengan kasar. Evan terus-menerus mendatangi Aura yang sedang sendirian di rumah. Ada ketakutan yang menjalar. Evan bilang akan tetap merebut Aura. Apapun caranya. Bisa jadi Evan akan terus-menerus mendatangi Aura. Ini tidak boleh dibiarkan. Mas, ayo biar aku obati wajahmu. Ucap Aura. Wajah Bara sudah babak belur. Bu, Pak, kami permisi dulu. Ucap Aura menunduk pada para tetangganya. Lalu membawa calon suaminya masuk ke rumah. Evan kenapa jadi begitu ya? Ucap Robi yang jadi bingung dengan temannya satu itu. Masih tidak mau melepaskan Aura. Tadi ia dan Lily sampai rumah dan melihat Aura sedang mengobati luka di wajah Bara. Wajah Bara babak belur dan ternyata karena berkelahi dengan Evan. Dan jika Evan akan membawa Aura secara paksa, lebih tepatnya akan menculik calon istrinya itu. Jadi, Aura mau bagaimana? Tanya Robi yang jadi khawatir. Jika Evan muncul kembali sedang Aura sendirian di rumah. Takut kejadian buruk menimpa wanita itu. Bara tampak berpikir. Apa Aura akan tetap dibiarkan tinggal di rumah ini atau bagaimana? Jika tinggal di apartemennya, Aura juga akan sendirian. Tidak mungkin ia juga ikut menginap di sana. Mereka belum resmi menikah. Bara tidak mau ia mendadak hilaf. Jika Aura tinggal di rumah orang tua angkatnya, sama saja menyodorkannya pada Evan. Temannya itu tinggal di sana juga. Aku akan membawanya ke rumahku. Ucap Bara setelah memikirkan dengan matang. Ke rumahmu? Bara mengangguk. Iya. Di rumahku aman. Ada mama juga yang akan menemaninya. Robi mengangguk setuju. Aura harus diamankan. Aura dan Lily datang. Mas Bara. Bang Robi, ayo makan. Ajak Aura. Ia menghampiri Bara dan Lily menghampiri Robi. Lalu mereka berjalan ke dapur. Mereka pun makan bersama dengan lahap. Aura dan Lily tadi sempat memasak. Masakan sederhana ayam goreng tepung. Setelah selesai makan, Aura dan Lily membereskan meja makan dan mencuci piring. Sayang, mau dibantu? Tanya Bara yang langsung bangkit. Ia menghampiri Aura yang berdiri di depan wastafel. Tidak usah, Mas. Mas Bara duduk saja. Tolak Aura. Pak Bara duduk saja. Biar aku saja yang membantu Aura. Lily mengambil ahli. Tidak mungkin atasannya itu yang mencuci piring. Robi mencebik melihat Bara. Temannya itu berinisiatif membantu Aura. Padahal dulu saat masih menginap di apartemennya. Jangankan mencuci piring. Meletakkan gelas ke wastafel saja tidak pernah. Gelas bekas minumnya akan terus terletak di meja. Karena Robi yang punya rumah, terpaksalah mencucinya. Jadi mengalah dan wajar saja. Tapi ini, kelihatan sekali Bara sedang cari muka. Sok jadi pria penuh perhatian. Bara melihat wajah Robi yang seperti mendumel dalam hati. Kenapa kau? Tidak ada. Jawab Robi sedikit sinis. Tak lama setelah cuci piring, Bara meminta Aura untuk duduk. Ia akan membicarakan hal serius. Sayang, kamu harus pergi dari rumah ini. Aku tidak mau Evan datang dan membawamu pergi. Ucap Bara menatap Aura. Sorot matanya tersirat ketakutan. Pergi? Aku mau tinggal di mana? Mas? Apa di apartemenmu? Tanya Aura memastikan. Bara menggeleng. Tidak. Kamu akan tinggal di rumahku. Tapi, Mas. Aura jadi gugup. Mereka belum resmi menikah. Bagaimana mungkin tinggal di sana? Aku akan bicarakan pada papa dan mamaku. Mereka pasti tidak masalah kamu tinggal di sana. Tapi,
Turuti saja aku. Aku tidak mau kamu mengalami kejadian buruk. Ya. Aura pun mengangguk. Ia tidak bisa menolak pria itu. Tampak sekali gurat kekhawatiran di wajahnya. Lily yang mendengar itu sedikit merasa sedih. Ia akan berpisah dari Aura. Tapi cepat atau lambat mereka juga akan berpisah. Ia juga tidak mau Aura kenapa. Kenapa? Bersambung Karena dulu ya mantan suaminya itu teman-teman. terus mengintai.